pendidikan harus merata dari pangkal sampai ujung, ya kan? Harus merata, harus sejahtera. Kita semua adalah masyarakat Indonesia yang butuh untuk disejahterakan. Jadi program-program itu harus mengalir, terutama dari program-program dari pemerintah pusat, dari provinsi, dari kabupaten kota, itu harus tepat masuk terlaksana di masyarakat. Tepat sasaran dan tepat guna di masyarakat dan harus dilaksanakan. Ya kan? Jangan sampai ada hambatan. Karena mereka sangat memerlukan sekali untuk kelangsungan kesejahteraan, juga kelangsungan kesejahteraan kehidupan, kelangsungan kesejahteraan pendidikan, kelangsungan kesejahteraan kehidupan selama dia hidup di Indonesia, negara kita yang hebat. Hai Empower, balik lagi sama Niko di podcast Suara Rakyat. Yang kali ini kita ngomongin tentang pembangunan Jawa Timur memang terasa cepat ya. Tapi realitasnya ya di lapangan ini menunjukkan kalau sebenarnya, kalau ternyata, tidak semua wilayah itu merasakan manfaat yang sama. Di daerah pedesaan dan wilayah tertinggal itu masih menghadapi hambatan yang serius dalam mengakses pendidikan dan pelayanan sosial. Jarak, infrastruktur, minim tenaga profesional, sampai keterbatasan fasilitas yang seringkali jadi tembok yang memisahkan mereka dari layanan dasar yang seharusnya setara. Kali ini, kita bakal bahas bagaimana memperkecil jarak ketimpangan itu bersama Ibu Hajah Siti Salama, SPD MAP sebagai anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi E. Selamat datang kembali Ibu. Terima kasih Kakak. Cantiknya tetap awet, tambah Versi tua, versi muda. Tetap ya. Ya memang Ibu Siti Salama ini memiliki fokus pada isu pendidikan, pelindungan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kita bakal mengulas yang terjadi kali ini tentang kebijakan yang sedang diperjuangkan dan langkah strategis ke depannya akan seperti apa. Ya. Dan untuk Ibu rahasia awet muda apa sih Bu? Bercanda Ibu, cantiknya aman banget ya kan. Oke, kita serius ya Power ya, kita serius ya. Ini kalau menurut Ibu, selama Ibu turun di lapangan, apa temuan terbesar Ibu ya selama reses terkait hambatan pendidikan untuk anak-anak di desa? Ya. Terima kasih ya. Cantik sekali, manis, cantik ada manisnya, jadi nggak jemu untuk memandang. Jadi gini, ada kesenjangan antara pendidikan di kota dengan di desa. Jadi gini perbedaannya, kalau di kota semua akses sudah bagus. Gurunya sudah profesional sekali, perguruan tinggi sudah sebegitu ya kan, fasilitasnya ya kan, semuanya sudah tersedia dengan sempurna, hampir sempurna, meskipun sempurna itu milik Allah, milik Tuhan, tapi ini hampir sempurna, semuanya ada, dari segi gizinya juga bisa makan dimanapun, selera apapun ya kan, juga sekolahnya bisa memilih mana yang dia sukai, mana sekolah yang terbaik ya kan. Kalau di desa itu berbeda sekali. Kita punya HP, kadang lemot ya kan, karena apa? Sinyalnya, apalagi yang hidup di gunung ya kan, wifi ya kan, terus apa itu, laptop ada ya kan, fasilitas ada, laptop ada, tapi internetnya seperti itu sulit sekali. Dari tenaga pengajar saja ya kan, kalau di kota kita udah nggak bisa bilang apa-apa ya. Di sana itu sudah tersedia semua, mau guru piano, mau guru nari apa, mau nari balet, nari tradisional, mau apa itu nonton apa ya kan, internet begitu mudah diakses ya. Tapi kalau di desa mana bisa seperti itu ya kan. Tenaga pendidiknya aja sangat berbeda sekali. Kadang lulusan SMA
kadang ada lulusan sarjana. Dan kenapa mereka itu tidak sebegitu sehat juga, makannya ya seadanya. Terus alat-alatnya seadanya saja. Ya, sangat kurang sekali dan sangat berbeda sekali dengan pendidikan di kota. Jadi sangat berbeda sekali gitu ya. Makanya kalau misalnya ada anak dari desa terus mendaftarkan di perguruan tinggi seperti di UNER, perguruan tinggi negeri terkenal, terus diterima, itu sangat hebat sekali gitu ya. Tapi kadang yang di kota ya kan sudah tersedia semua, kadang mereka nggak pandai-pandai, tugasnya nggak pernah dikerjakan ya kan. Mereka hanya hura-hura, hanya kongkoy-kongkoy, kesana kemari yang nggak ada artinya, tidak memfungsikan, tidak mempergunakan akses dan yang sudah tersedia hampir sempurna ini tidak dipergunakan sebaik-baiknya, seperti itu. Oke. Ini kalau masih ngomongin tentang kesenjangan sosial berarti benar ya? Kesenjangan sosial, iya benar. Kesenjangan pendidikan juga. Iya ya, benar. Nah, itu gimana dari anggota DPRD menanggapi hal itu? Apakah memang punya program-program atau seperti apa ya? Sekarang ada program dari pusat namanya Sekolah Rakyat. Oh iya. Ya, Sekolah Rakyat ini adalah sekolah gratis. Tidak hanya gratis, gratis. Tis. Iya, gratis dan berasrama. Oh. Nah, ini adalah gunanya untuk memutus rantai kemiskinan. Diperuntukkan untuk miskin ekstrim, untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi program ini adalah program dari pusat, langsung dari Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, memberikan program ini kepada masyarakat. Beliaunya proaktif terhadap masyarakat yang tidak mampu. Jadi program ini adalah program yang sangat berguna sekali, bermanfaat sekali untuk masyarakat kita yang tidak mampu. Kemarin saya sempat diundang untuk jadi narasumber di SR, di 4 SR. Di mana itu? Di Pasuruan, di Probolinggo. Di Probolinggo itu 2 kali. 2 kali ya. Terus di Jember. Di Jember, sampai ke Jember sana. Jadi mereka itu gratis. Seragamnya gratis. Jadi ini sasarannya adalah SD, SMP, SMA. Oh, langsung ya? Iya, SD, SMP, SMA gratis dan berasrama. Jadi di asramanya itu ada ibu asuh dan ibu asrama. Jadi mereka itu berkesempatan lebih lama untuk mengenyam pendidikan. Karena ada asramanya. Dengan pengawasan yang cukup. Ya kan, di situ. Jadi mereka yang tidak mampu itu diperlakukan di situ itu sangat istimewa. Sangat istimewa sekali. Dan untuk yang SMA itu dapat laptop 1 orang 1 sekarang. Oh wow, oke. Jadi mandinya pakai shower. Oh iya. WC-nya pakai WC duduk. Oh, waduh. Nah, yang mereka sehari-harinya itu biasanya itu kan masyarakat pinggiran itu buang air besarnya itu di kali gitu ya. Saya tuh pas datang ke Probolinggo itu saya sempat ngomong-ngomong sama ibu kepala sekolahnya. Katanya gini, saya tuh sampai tertawa saya Bu. Jadi anak-anak itu pup sampai 3 hari itu nggak bisa. Loh kenapa Bu? Gitu saya bilang gitu. Soalnya nggak terbiasa dengan WC duduk Ibu gitu. Jadi program itu sangat bagus sekali. Terus mandinya itu pakai shower Bu. Oh, iya. Jadi mereka tuh kalau mandi tuh kadang lama gitu sampai nyanyi-nyanyi gitu. Seperti itu. Wah, okay. Jadi gini, ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Yang dulunya bapaknya tidak bisa mengenyam pendidikan,
yang dulunya bapaknya hanya bekerja di sawah. Nah, ini kesempatan untuk anak-anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Jadi mereka punya cita-cita, ya kan? Yang ingin jadi dokter, berkesempatan di sini, ingin jadi polisi, ingin jadi dokter, ingin jadi apa yang mereka cita-citakan bisa tercapai di sini. Saya berpesan kepada mereka harus bersungguh-sungguh dan banyak bersyukur. Sebab program ini di era ini itu di dulu-dulu itu tidak ada. Gitu loh. Ini adalah program yang sangat bermanfaat. Gitu loh. Harus Bapak Ibu banyak bersyukur, anaknya dimotivasi. Kan iya difasilitasi yang sangat istimewa. Jadi saya tuh kan mereka kan nggak pernah berpisah dengan anaknya. Jadi anaknya di asrama, mereka kan kadang kangen. Gitu ya. Saya memberikan motivasi kepada orang tua, bapak ibunya, kalau kangen datang ke sini boleh, tapi nggak boleh terlalu sering. Terus nggak boleh kalau ketemu anaknya nangis. Jadi anaknya harus dimotivasi. Orang ketemu anaknya, waduh kangen saya, iya kok sama aku kangen, kan biasa gitu ya. Nah itu tidak bagus sebenarnya, tidak memberikan motivasi yang baik. Anak ini dididik di sini itu untuk mandiri, untuk disiplin, untuk belajar. Nah ibu asramanya sama ibu asuhnya sudah susah-susah, bapak ibu gurunya susah-susah membentuk untuk anak ini mempunyai karakter yang bagus, disiplin, berpendidikan, ya kan, mempunyai semangat yang tangguh, kan gitu. Tiba-tiba bapaknya meruntuhkan sama ibunya dengan menangis. Saya banyak berpesan, harus dimotivasi. Sebab ini kesempatan untuk anak-anak ibu mencapai cita-citanya. Seperti itu. Keren ya, sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat. Yang memang baru tahun ini ya, sedang dilaksanakan, dijalankan. Berproses dan itu cepat sekali sudah jadi. Semoga terus ada seperti itu ya, karena memang terus berkesinambungan. Sangat dibutuhkan juga ya kan. Iya. Oke. Untuk segmen kali ini kita akhiri dulu ya buat Empower, tapi tenang, masih ada segmen-segmen yang lebih menarik. Iya, jangan kemana-mana Empower. Balik lagi di podcast Suara Rakyat yang Power, masih teman sama Niko dan juga Ibu Siti sama yang paling cantik. Kita masih ngomongin tentang pendidikan yang Power, yang gimana Ibu cara mengatasi rendahnya literasi digital di desa biar program berbasis teknologi ini masih bisa terus berjalan kan gitu. Basis teknologi berjalan di desa. Biar tetap gitu ya. Ya, pendidikan di desa itu memang sangat kurang sekali untuk digital ini. Padahal untuk pelajaran-pelajaran materi pelajaran sekarang itu mencarinya itu di internet serba digital. Iya, seperti itu. Kalau nggak internet, nggak melek internet ya ketinggalan ketinggalan. Gitu. Dan ini terutama untuk sinyal kan kurang sekali, dan kadang masuk sinyal itu gitu. Jadi mereka sudah cari udah nemu, tiba-tiba internetnya putus gitu. Jadi harusnya tugas sekolah itu diselesaikan hari ini, itu bisa sampai 3 hari baru selesai. Jadi mereka terlambat kan itu untuk menyelesaikan materi pelajaran yang harus diselesaikan hari ini, 3 hari selanjutnya baru selesai. Itu mirisnya itu di situ. Padahal mereka itu antusias sekali. Dari akses itu kadang sangat miris sekali. Mereka itu untuk untuk sampai di sekolah itu harus melewati sungai, naik perahu, terus jalan bebatuan. Dan sepatunya itu dimasukkan ke kresek, tas plastik itu biar nggak basah. Kadang seragamnya juga dimasukkan supaya dia sampai di sekolah bajunya dalam keadaan kering, sepatunya kering sampai di situ. Itu pun waktunya kadang sudah siang karena aksesnya sangat jauh sekali. Tiba-tiba di sana menyelesaikan tugas, internetnya mati.
Kadang sampai mereka itu menginap di rumah temennya untuk mendapatkan akses internet. Kalau pulang nanti malah nggak selesai tugasnya. Seperti itu. Lain dengan di kota, sudah tersedia semua. Internetnya sudah, kadang nggak dikerjakan tugasnya. Sampai berapa hari. Nah, itulah perbedaan. Ini sudah tersedia berapa hari tidak dikerjakan. Ini tidak dikerjakan karena aksesnya, internetnya kurang. Seperti itu. Jadi ini untuk supaya pendidikan ini berjalan dengan lancar, supaya anak-anak ini mengenyam pendidikan itu bisa nyaman gitu ya. Tolong untuk dari pemerintah dari pemerintah pusat diperhatikan. Kami juga memperhatikan tentang hal ini, tapi harus ada sinergi secara kohesif, secara keseluruhan dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten kota. Seperti itu, karena ini anak-anak negara dan mereka ini mempunyai masa depan dan kita harus membantu untuk ini supaya anak ini berhasil untuk mencapai cita-citanya. Seperti itu. Jadi ini sangat harus diperhatikan, dan sudah ada, kita memulainya dengan sekolah rakyat itu tadi ya. Sudah ada istilahnya warning ya dari pemerintah pusat dengan memberikan akses untuk orang-orang yang tidak mampu untuk bersekolah di sekolah rakyat. Ya. Ini kalau dari Komisi E sendiri, ya mungkin Ibu sini sebagai mewakili ya kan, bagaimana memastikan program-program sosial itu tidak hanya bersifat bantuan, tapi benar-benar bisa membangun kemandirian. Ya tentu saja, makanya ini harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh ya. Seperti anak-anak, seperti orang tua, itu harus saling sinergi untuk saling memotivasi, ya kan? Kalau bapaknya misalnya kangen, ya Pak jangan sering-sering kesini Pak, gitu. Aku kan belajar di sini anaknya. Nah kalau misalnya anaknya yang kangen, kamu kan belajar di sini nak, nggak gampang punya fasilitas seperti ini. Kamu beruntung, bapak itu zaman-zaman dulu tuh nggak ada sekolah kayak gini. Jadi harus saling memotivasi, gitu ya, agar ada kemandirian untuk anak-anak kita dalam berpendidikan. Itu tidak tergantung pada orang tuanya, secara psikologi, gitu ya. Juga secara secara belajar mengajar, mereka itu ada kemandirian, mempunyai semangat untuk mandiri, untuk menyelesaikan sekolah ini dengan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Nah, nih buat Empower ya, mungkin Empower mau tanya-tanya, mumpung ada Ibu di sini, langsung komen aja di kolom komentar ya Empower. Niko dulu yang tanya nih, karena aku juga masih kepo. Ini apakah dari Ibu sendiri melihat kelemahan pada proses pendataan masyarakat yang berdampak pada ketidaktepatan bantuan sosial? Apakah Ibu melihat ada sesuatu yang ini harus diperbaiki nih? Iya, jadi seperti bantuan sosial itu harus tepat guna dan tepat sasaran. Berguna untuk orang yang benar-benar menerima, gitu ya. Jangan salah sasaran ya. Salah sasaran, dan ini harus diluruskan, harus segera ditindaklanjuti untuk mengatasi hal ini supaya tidak terjadi. Yang dilakukan oknum-oknum itu sangat merugikan negara, juga sangat merugikan orang-orang yang menerima bantuan sosial. Jadi saya berharap di sini untuk tidak ada lagi semacam salah sasaran, tidak tepat dan tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Ini sangat diharapkan sekali untuk masyarakat. Masyarakat sudah menunggu-nunggu lama, ya kan? Ketika bantuan itu harus sampai ke tangannya, tiba-tiba ada oknum yang menjegal untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan egoisnya, gitu, semacam itu. Jadi saya untuk kedepannya, saya berharap
masyarakat ini lebih sejahtera Amin. dalam menerima bantuan sosial ini, gitu ya. Juga pendidikan ini lebih baik ya, lebih baik, lebih diperhatikan untuk khususnya yang daerah-daerah yang sangat minim ya, minim minim guru, minim akses internet. Jadi harus ada perhatian dari pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota untuk saling bersinergi memperbaiki hal ini, memperhatikan hal ini karena pendidikan ini sangat penting untuk masa depan, untuk generasi penerus bangsa. Gitu. Nah, ini kita kalau misalnya balik lagi ke sekolah rakyat nih ya, Ibu ya. Ibu setelah turun ke lapangan, apakah memang benar-benar sudah tepat sasaran, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, saya tuh nangis loh kalau lihat mereka itu, gitu loh. Jadi memang betul-betul makannya enak. Saya tanya, mana makannya enak? Tadi pagi makan apa? Telur, ada pepesnya, ada sayur bayamnya, gitu. Pakai ahli gizi, pakai ahli gizi. Baru tahu di grup aku. Iya, terus tidurnya gimana? Enak. Jadi kasurnya itu sudah kayak pondok ya. Jadi mereka biasanya itu kalau di rumah kemarin kan miskin ekstrim ya. Kemarin tidurnya di amben, di bambu itu. Oh ya. Di bambu itu dibuatkan bapak. Ada bantal, ada guling. Tapi sekarang tidurnya di mana, Nak? Di kasur. Ada teman-temannya, gitu ya kan. Mereka bisa bersosialisasi, bisa saling menguatkan dalam segi karakter, ya kan. Bisa saling berkolaborasi di situ dalam kekurangan dan kelebihan, ya kan. Bagus itu, benar-benar bagus, bermanfaat. Dan kalau saya bilang itu sangat istimewa sih, sangat istimewa. Iya, jadi bersih, lantainya bersih, itu ya, tempat dapurnya, makannya ini dari meja kayak seperti ini. Bagus. Iya, bagus, duduk berjejer gitu. Tempat makannya, iya betul. Jadi saya kalau bilang bukan hanya sekedar ya, tapi istimewa. Mandinya pakai shower, terus kamar mandinya itu bersih. Jadi mereka diajari memang mandiri untuk kebersihan, belajar gitu ya. Bajunya dikasih, seragam itu dikasih, gratis. Jadi bapak ibunya itu kemarin kan saya sebagai narasumber di sana itu saya tanya, gimana anaknya? Kok tambah gemuk-gemuk, kok tambah bersih-bersih, cantik-cantik gitu ya. Saya bilang gitu, jadi nangis semua itu bapaknya itu. Alhamdulillah, banyak bersyukur. Terima kasih kepada Bapak Prabowo yang mempunyai program ini dari pusat ya. Mantap sekali, Empower. Nanti kita balik lagi ya di segmen yang ketiga, segmen terakhir. Oke, jangan kemana-mana. Iya. Balik lagi di podcast Suara Rakyat Empower. Masih ditemenin sama Niko dan juga Ibu kita yang paling cantik sebagai perwakilan dari Partai Nasdem ya Ibu ya. Iya betul. Ibu Siti Salamah nih Empower. Nah, aku masih ada pertanyaan Ibu, mohon maaf ya mengganggu jadwalnya Ibu. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa sayang. Nih Bu, sebenarnya bagaimana sih untuk mendesain program beasiswa atau bantuan pendidikan yang benar-benar menjangkau anak-anak pedesaan Bu? Jadi gini, beasiswa itu kalau di DPRD provinsi itu tidak ada ya. Beasiswa itu adalah program di Komisi 10 DPR Pusat. Ya, Komisi 10 itu ada beasiswa. Nah, itu kalau kita itu ada bantuan pendidikan. Dan itu sifatnya tidak terus-menerus seperti seperti beasiswa, ya kan? Seperti beasiswa tetapi hanya satu kali. Itu meliputi kabupaten kota. Nah, apakah memang perlu adanya regulasi baru Ibu untuk memperkuat layanan sosial di wilayah yang tertinggal mungkin? Ya sangat perlu sekali.
Ya, itu. Sekarang masyarakat itu sudah sangat cerdas sekali. Kadang tidak ada perbedaan masyarakat kota dan desa masalah regulasi ini ya kan. Mereka itu sudah, kalau saya reses gitu ya, reses kan langsung bertemu dengan masyarakat. Masyarakat itu kan mempunyai aspirasi yang macam-macam. Bu, enaknya kita nanti membuat kebun ya, gitu ya. Kita nanti kalau hasil kebun kita itu nanti kita tanamin ini Bu. Enak Bu, nanti kita bangun UMKM gitu. Malah masyarakatnya. Iya, masyarakatnya seperti itu. Iya, dicatat aja ya di kertas itu biar Ibu tidak lupa, nanti dikasihkan kepada Pak Sekretaris. Bu, tolong ya antara desa Kalikunting dengan desa Kalirejo ini Bu, itu ada akses. Anak-anak itu sekolahnya kan di SMA Taruna 1 Kalirejo. Jadi kalau banjir Bu, akses satu-satunya itu ini, tolong dibangun ya Bu, gitu. Jadi untuk menunjang pendidikan itu aksesnya biar lancar. Apalagi kalau waktu bencana alam ya gini kan, kalau musim hujan gini itu kan banjir di mana-mana. Jadi banjir itu enggak mengenal kota, enggak mengenal desa. Ya kan, di desa pun bisa terjadi banjir, di kota pun di Surabaya yang sudah modern ini, yang sudah pembangunan kayak gini, ya kan itu banjir juga ada dari Kertajaya itu biasanya. Iya betul, ya kan gitu. Jadi ketika program itu ada di kita, ya kita bangunkan. Tapi harus ada proses prosedurnya dengan menyerahkan proposal yang ditandatangani oleh desa, ya kan. Terus nanti kita ajukan. Nanti persyaratannya apa yang kurang nanti kita penuhi. Dan seperti itu. Jadi malah dari masyarakatnya yang request ke Ibu ya cerdas itu. Jadi saya nggak mengupayakan gini. Enggak, udah mereka Bu, ini. Sudah tahu kebutuhannya dan dibantu sama Ibu ya, iya. Perwakilan anggota DPRD. Ya, harus seperti itu karena kita itu jadi dewan itu adalah melayani untuk masyarakat. Kita itu pelayan. Jadi itu kalau reses itu kadang guyonan. Saya panggil ibu-ibu sama bapaknya yang hadir di reses itu Gan, gitu. Assalamualaikum Gan, Juragan, gitu. Karena saya itu pelayannya mereka, pelayannya masyarakat, dan itu tidak boleh kita itu harus komunikasinya bagus. Seumpamanya ada keterbatasan anggaran, apa yang diusulkan tidak bisa tercover, ya kan? Ya kita harus ngomong baik-baik, gitu ya, apa adanya. Ya itu. Ada nggak sih pesan dari Ibu kepada pemerintah desa untuk memperkuat pelayanan bagi warganya? Ya gini, untuk pemerintah desa, ya Pak Kepala Desa, jangan menolak kalau diminta bantuan oleh masyarakatnya. Harus mendukung, karena panjenengan Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, ya kan, dipilih oleh masyarakat, mereka percaya pada panjenengan. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu masyarakatnya mengeluh tentang minta diantar ke rumah sakit, ya minta diantar ke rumah sakit, terus BPJS-nya nggak berfungsi, maka adalah tugas Anda sebagai kepala desa untuk mengantarkan Bapak Ibu ini yang memerlukan pelayanan dari Anda. Harus dilayani, jangan mengkhianati. Sudah dipilih, tiba-tiba digedor tengah malam, istrinya mau melahirkan, astagfirullahaladzim, ada petir. Jadi harus siap untuk melayani, siap siaga untuk masyarakat, gitu ya. Sebab gini, masyarakat itu cuma mengandalkan kepala desanya karena menganggap kepala desa itu adalah orang yang bisa, yang mengerti. Gitu. Jadi kalau misalnya istrinya melahirkan, Bapak Kepala Desanya punya mobil, diantar. Kalau BPJS-nya macet, nggak mesti dibantu, dikasih surat keterangan bahwa dia tidak mampu dan dia harus segera
dilaksanakan untuk proses melahirkan. Kalau misalnya dia butuh bantuan untuk masuk di rumah sakit diare gitu ya, harus segera ada di UGD, harus segera dilayani. Soalnya ini adalah masalah nyawa manusia. Benar sekali. Terakhir nih Bu, Ya. apa harapan Ibu Salama untuk masa depan pemerataan pendidikan dan pelayanan sosial di pedesaan Jawa Timur? Pendidikan harus merata dari pangkal sampai ujung, ya kan? Harus merata, harus sejahtera. Kita semua adalah masyarakat Indonesia yang butuh untuk disejahterakan. Jadi program-program itu harus mengalir, terutama dari program-program dari pemerintah pusat, dari provinsi, dari kabupaten kota, itu harus tepat masuk terlaksana di masyarakat, tepat sasaran dan tepat guna di masyarakat dan harus dilaksanakan. Ya kan? Jangan sampai ada hambatan karena mereka sangat memerlukan sekali untuk kelangsungan kesejahteraan, juga kelangsungan kesejahteraan kehidupan, kelangsungan kesejahteraan pendidikan, kelangsungan kesejahteraan kehidupan selama dia hidup di Indonesia, negara kita yang hebat. Mantap sekali. Terima kasih sekali lagi Ibu Salama sudah hadir di podcast Suara Rakyat. Terima kasih banyak. Ibu, saya jadi semangat. Saya jadi semangat ini. Jadi ini namanya podcast M Radio ya. M Radio ini muda-muda semua. Jadi saya jadi merasa muda gitu ya, merasa bersemangat gitu. Tadi saya itu sudah ngantuk loh di di jalan itu ya kan. Udah ngantuk gini kan, waktu-waktunya kan ini waktu-waktu yang sangat berat ini ya kan. Karena Bu ada saya Bu. Ya karena muda-muda ya, cantik-cantik, sinergi, aduh energi sekali. Terima kasih banyak. Cantiknya terkeluar juga gitu. Jadi saya ingin berasa muda gitu loh ya. Bagus. Tak ngantuk. Ya udah, terima kasih Bu ya sekali lagi. Sama-sama, Kakak Niko yang cantik. Semoga kita selalu ketemu ya. Amin. Nanti di podcast selanjutnya ya. Oke, siap. Aku udah di booking ya Power. So Power, terima kasih banyak. Sekali lagi yang mau komentar, mau tanya-tanya, boleh. Nanti kita ketemu lagi sama Ibu Siti Salama. So, waktu yang cukup pamit, Empower. Ketemu lagi nanti di podcast Suara Rakyat yang berikutnya. See ya.